Kemudian dalam bermasyarakat kita juga kenal ini meterai tempel ya, ini juga adalah seal, ini adalah meterai yang menyebabkan sebuah surat itu sahih karena kita membayar bea meterai kepada pemerintah untuk mensahkan ini ya. Nah, jadi ini adalah tanda meterai. Nah, seal ini tentu tidak sebesar surat kuasanya ya, meterai ini tidak sebesar surat kuasanya. Itu artinya ini adalah bagian kecil saja ya, tanda-tanda tadi itu tidak sebesar produknya. Misalnya ada botol minuman, terus ada seal yang berwarna emas tadi, itu berarti sealnya tidak sebesar botolnya gitu ya. Nah, jadi itu adalah hanya tanda-tanda keselamatan. Tandanya apa? Roh Kudus berdiam di dalam kita. Kapan itu? Kitab suci mengatakan kita itu terima Roh Kudus ketika Yesus sudah dimuliakan. Kapan sih Yesus dimuliakan? Yesus dimuliakan itu ketika dia sudah mati bagi menebus dosa-dosa kita, ya, menebus kita dari kematian. Kemudian dia dikuburkan, dia bangkit, itu Yesus dimuliakan. Waktu dia bangkit, jadi ketika Yesus dimuliakan, maka dia bisa memberikan Roh Kudusnya. Dan di kamar loteng itu, ketika dalam pintu-pintu yang terkunci, Tuhan Yesus mengembuskan nafasnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Itu seal. Jadi seal itu tidak diberikan oleh Tuhan Yesus sebelum Yesus wafat. Jadi sebelum Yesus wafat, pada pertemuan misalnya di bukit, khotbah di bukit, dan pada waktu Yesus mengajak murid-muridnya berdoa di Taman Getsemani, Tuhan tidak berkata terimalah Roh Kudus karena dia belum dimuliakan. Tapi setelah dia bangkit dari kematian, dia berkata terimalah Roh Kudus. Dan waktu Roh Kudus diberikan kepada kita, itu masih dalam bentuk meterai. Artinya cuma sedikit saja bagiannya. Ya, kalau botol itu, botol aqua misalnya ya, botol aqua yang 300 mili gitu ya, 300 mili, yang 150 mili, itu baru ada isi sedikit dari air aquanya itu, dari air aquanya itu. Nanti kapan itu bisa mengalami kepenuhan? Ketika botol itu dicelupkan ke dalam bak aqua, dicelupkan ke dalam sebuah bak atau ember yang isinya air aqua semua, dicelupkan, barulah dia mengalami kepenuhan. Dan kepenuhan itu terjadinya pada hari Pentakosta. Tapi seal ini sebelum Pentakosta. Nah, jadi mengapa? Karena Pentakosta ini adalah soal kepenuhan. Soal kepenuhan adalah soal pemberian kuasa, soal pengoperasian kuasa, bukan pemberian lagi ya. Mendapat kuasa itu artinya pengoperasian kuasa. Soal perubahan yang drastis antara Petrus yang hanya bisa jadi penjala ikan, dirubah jadi penjala manusia. Ya, jadi ketika Yesus sudah memberikan seal, terimalah Roh Kudus, itu Yohanes pasal 20. Kemudian Yohanes pasal 21, Petrus masih mengajak teman-temannya menjala ikan gitu. Ya, tapi begitu Pentakosta, Petrus mengajak teman-temannya menjala manusia. Itu perubahannya ya. Jadi pada waktu Pentakosta itu terjadi sebuah keberanian yang luar biasa dari Petrus. Karena sebelumnya Petrus itu ditemui oleh seorang hamba perempuan. Dia begitu ketakutan, dia sampai sumpah-sumpah. Waktu hamba perempuan itu mengatakan, kamu kan bersama-sama Yesus yang dari Galilea itu. Sumpah, aku tidak kenal gitu ya. Ketakutan luar biasa, tapi begitu dia kepenuhan, dia luar biasa keberaniannya. Nah, saudara-saudara, jadi saat seal itu diberikan, itulah saat lahir baru kita. Kapan para murid-murid mengalami lahir baru? Di kamar loteng, di tempat terkunci itu. Mereka lahir baru. Mereka percaya, tapi mereka ketakutan. Mereka ada di kamar yang tertutup, terkunci. Begitu Tuhan Yesus datang, menembus ruangan yang terkunci itu, menghembuskan Roh Kudusnya, mereka lahir baru. Mereka diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan. Dan kita pun begitu. Begitu kita menerima pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota dan percaya pada kebangkitannya gitu ya, maka kita ini saudara-saudaraku dilahirkan baru. Ya, bisa berbarengan dengan baptisan air kita lahir baru ya. Waktu itu kita percaya kan. Nah, kemudian pada waktu lahir baru itu Tuhan memberikan karunia Roh Kudus. Itu ayatnya jelas kok dalam Kisah Rasul 2 ayat 38 ya. Jadi mereka akan dimeteraikan oleh diberi karunia Roh Kudus. Itu adalah meterai, itu belum
kepenuhan itu baru meterai Roh Kudus ya. Setiap orang yang lahir baru dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, itu meterai kebenaran ya di dalam kita. Ini kata sebelum itu supaya kita, maksudnya sebelum itu supaya kita tidak merusaknya lagi dengan dosa. Atau ya, karena apa? Karena kita tidak mungkin lagi merusak dengan merusak karena dosa ya. Di dalam ayat ini dikatakan demikian dalam pelajaran ini kemarin. Memang masih mungkin untuk berdosa. Jadi mungkin nggak setelah kita lahir baru kita berdosa? Mungkin nggak menurut saudara? Saya mau tanya pada saudara, apakah saudara percaya bahwa saudara sudah lahir baru? Ya, tentu saudara akan berkata, saya percaya. Tapi saya mau tanya, apakah saudara tidak pernah iri hati pada orang lain? Apakah saudara tidak pernah tersinggung oleh perkataan orang lain? Apakah saudara tidak pernah menginginkan sesuatu yang sebetulnya itu saudara nggak boleh mengingini itu, gitu ya? Apakah saudara bebas dari dosa-dosa semacam itu? Apakah saudara tidak pernah berbohong? Apakah saudara tidak pernah ketika ditangkap polisi naik kendaraan kemudian bilang, Pak, bisa nggak damai aja? Dan saudara, itu dosa loh. Dan dosa kecil, dosa besar tetap dosa namanya. Jadi setelah lahir baru kita bisa berdosa nggak? Masih mungkin kita berdosa. Namun kita tidak kehilangan dan mendapatkan kembali kebenaran kita. Enggak, waktu kita berdosa bukan berarti kita jadi orang yang hilang kebenarannya. Tuhan sudah membenarkan kita sekali dimeteraikan, udah sah, saudara-saudara, nggak kehilangan kebenaran kita, ya. Kemudian ketika kita bertobat, kita dapatkan kembali kebenaran kita. Tidak, saudaraku. Berdosa adalah sebuah noda dan itu bisa dibasuh, ya, dibasuh. Makanya Tuhan mengajari murid-muridnya untuk membasuh kaki. Membasuh kaki itu artinya apa? Itu adalah dari debu-debu. Waktu Petrus mau dibasuh kakinya, Petrus bilang, Tuhan kalau begitu basuh saja semua badanku, kepalaku juga. Tuhan bilang apa? Yang sudah mandi, cukup dia dengan mandi itu. Dia hanya perlu dibasuh saja. Saudaraku, yang sudah mandi itu artinya yang sudah lahir baru. Nggak perlu minta lahir baru lagi. Dia sudah lahir baru, tapi kalau ada noda, tinggal dicuci nodanya, ya, dengan kuasa basuhan itu. Tentu basuhan itu bagi kita dilakukan secara spiritual, dilaksanakannya oleh kuasa darah Tuhan Yesus HaMasiah tentunya ya, bukan oleh yang lain. Nggak ada kuasa apapun yang bisa membasuh noda-noda pada kita, kecuali kuasa darah perjanjian itu. Nah, dosa itu tidak lagi punya kuasa atas kita, artinya tidak lagi menghamba kita, untuk apa? Menghamba untuk kita bisa dihakimi, untuk kita bisa dikutuki, untuk kita bisa terkena akibat dari dosa itu, yaitu kutuk dan kematian. Tidak bisa, saudara-saudaraku. Dosa tidak berkuasa lagi, itu jelas dikatakan. Coba kita baca ini dulu ya, mungkinkah kita berdosa? 1 Yohanes 2 ayat 1. Hai anak-anakku, aku menuliskan hal-hal ini kepada kamu supaya kamu tidak berdosa. Namun, jika seseorang berdosa, kita memiliki pembela yang adil di hadapan Bapa, yaitu Yesus HaMasiah. Dia akan bilang, Bapak, darahku itu cukup untuk membasuh kakinya anakku ini, gitu ya. Jadi ada pengantara bagi kita, ada pembela bagi kita, ya, ada pembela bagi kita, yaitu Yesus HaMasiah. Roma 6 ayat 14. Ada dosa tidak punya kuasa lagi atas kamu, sebab kamu tidak berada di bawah Torah, tetapi di bawah anugerah. Jadi kita yang sudah ada di bawah anugerah itu dimeteraikan dan itu cukup kuat, saudara-saudaraku, sehingga dosa tidak punya kuasa untuk menelurkan kutuknya. Kecuali kalau kita tidak minta ampun, kita tidak mau berbasuh, mungkin kutuk di dunia ini bisa terjadi pada kita. Tapi ketika kita berbasuh, tidak ada lagi kutuk, saudara-saudaraku, ya. Nah, jadi kita itu tidak ada di bawah kuasa dosa, ya, sebab kita tahu bahwa manusia lama kita telah disalibkan bersama Dia supaya tubuh dosa kita tidak berdaya lagi, sehingga kita tidak lagi menghamba kepada dosa. Kita bukan lagi hamba dosa, dan kecenderungan kita tidak mau sebetulnya. Bayangkan, saudaraku, pernahkah saudara bilang berdamai yuk, ya, tapi ketika firman Tuhan disampaikan, saudara merasa, waduh, iya, itu salah ya, itu dosa ya ternyata ya. Kita bilang berdamai sama polisi itu dosa ya. Dan saudaraku,
itu adalah sesuatu yang menggugah hati kita. Dan ketika kita tahu semacam itu berarti kita tidak punya minat untuk menghamba kepada dosa. Tidak berkeinginan, besok kalau saya ketangkep polisi lagi, saya akan bilang berdamai yuk gitu. Tidak ada keinginan seperti itu, saudaraku. Tapi bisa jadi terjadi lagi gitu. Walaupun kita tidak punya keinginan gitu ya, saudara. Nah, jadi apa yang telah Yesus lakukan bagi kita itu teguh selamanya. Efesus 4 ayat 24, supaya kamu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita tidak diperdamaikan dengan Elohim menurut perbuatan-perbuatan baik kita atau performa spiritualitas kita, melainkan menurut apa yang Yesus telah selesaikan di Kalvari. Sepenuhnya melalui apa yang Tuhan Yesus telah selesaikan di Kalvari. Kita nggak bisa bilang, lihat nih Tuhan, saya berjasa loh sama Tuhan. Saya ini membantu gereja luar biasa. Saya ini melayani Tuhan tuh habis-habisan. Mungkin iblis akan bilang, tapi kemarin lu berdamai sama politisi. Saudara, jadi kita nggak bisa membanggakan performa kita, performa spiritualitas kita nggak bisa kita banggakan. Semuanya menurut apa yang Yesus telah selesaikan di Kalvari, saudara. Ya, oke. Nah, ini adalah apa yang Yesus katakan, tetelestai, sudah selesai. Artinya semua yang harus dia tanggung untuk menyelamatkan kita itu dia sudah selesaikan. Kita telah dimeteraikan bahkan, saudara-saudaraku. Nah, inilah berkat kita yang luar biasa. Jadi Tuhan senang jika kita merdeka dalam tindakan kita. Namun, kita harus selalu belajar membarui pikiran kita untuk menyelaraskan dengan apa adanya kita di dalam Hamasiah. Apa adanya saudara di dalam Hamasiah, saudara sebagai ciptaan baru, itu harus selaras nanti perbuatannya. Perbuatan saudara sebagai ciptaan baru itu harus selaras dengan panggilannya, saudara. Jadi untuk itu kita harus membarui pikiran kita. Karena pikiran kita inilah, saudara-saudaraku, itu yang akan menyalurkan ya kuasa firman dan apa yang jadi kehendak Tuhan kepada jiwa kita dan kepada tubuh kita. Pikiran kita ini pipa yang menjadi salurannya. Jadi menyelaraskan itu artinya kita harus buka kerannya untuk segala hal yang dari atas, segala hal yang dari Tuhan. Kita buka kerannya. Ini saudara tahu kan ini gambar apa nih? Gambar begini kalau di dalam HP saudara ini artinya setting. Nah, setting ulang ini saudara setting ulang dengan semua pikiran Kristus gitu ya. Saudara setting ulang pikiran saudara dengan pikirannya Kristus ya. Jadi selaraskan dengan apa yang ada di dalam Hamasiah. Benar bahwa kita tidak berusaha hidup kudus, saudara-saudara. Saudara tidak berusaha untuk hidup kudus dengan kekuatanmu ya, untuk mendapatkan penerimaan dari Tuhan. Saya berusaha hidup kudus supaya Tuhan berkenan kepada saya. Karena apa? Karena sesungguhnya Dia sudah menerima saudara. Saudaraku, waktu saudara masih berdosa saja Dia menerima saudara. Apalagi sekarang saudara sudah dimeteraikan. Dia pasti menerima kita apa adanya, saudaraku. Jadi anak dari perumpamaan anak yang hilang, itu sudah jadi anak Bapa. Dia sudah dilahirkan dari Bapa, jadi anak Bapa, lalu dia terhilang. Nah, waktu dulu aja, waktu dia minta hak warisnya, ya, bagian warisannya, itu Bapak sudah menerima dia sebagai anak gitu ya. Dan ketika dia memfoya-foyakan, Bapak itu menunggu, Bapak itu tetap menjadikan dia sebagai anak. Waktu dia balik bertobat dan minta supaya jadi hamba saja, Bapak menerima dia sebagai anak. Nggak bisa jadi hamba, nggak bisa, saudara. Dia harus jadi anak karena dia adalah anak Bapak. Dia sudah menerima kita. Jadi kalau kita berusaha hidup kudus untuk mendapatkan penerimaan dari Tuhan, itu artinya kita itu terlalu meremehkan penerimaan Tuhan. Tuhan tuh menerima kita apa adanya, ya. Tapi kalau kita harus hidup kudus, Pak, ya, dengan jalan selaraskan pikiranmu. Kalau pikiranmu diselaraskan dengan pikiran Tuhan, maka dengan sendirinya hidup kudus itu akan jadi buah-buah kehidupan kita, saudara-saudara. Jadi Bapak itu sudah menerima kita apa adanya ya. Sebaliknya, kita hidup kudus karena apa? Karena Bapak kita kudus. Sebagai anak, kita punya DNA Bapak. Kan Yesus datang untuk memberi apa? Memberi hidup.
Dan hidup ini adalah DNA surgawi, ini DNA Yahweh yang diberikan oleh Yeshua HaMashiach kepada saudara. Ya, ini DNA surgawi dia berikan. Aku datang untuk memberi hidup. Nah, itu Zoe, itu adalah DNA yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita nanti dapat hidup menurut gaya hidup Bapa. Ya, kalau kita diumpamakan, jadi DNA itu adalah hayat hidup. Hayat hidupnya ikan itu di dalam air, ya, di dalam air. Dan kita akan hidup sebagaimana ikan pada umumnya hidup, yaitu di dalam air. Kita nggak mau hidup di luar air. Mungkin satu saat kita nakal, kita bergerak-gerak, kita loncat-loncat keluar dari akuarium, kita menggelepar-gelepar di di lantai. Pemilik kita kemudian mengambil kembali, memasukkan ke dalam akuarium. Lalu kita ingat, kita nggak boleh hidup di luar air ini, di luar akuarium ini. Nah itu saudaraku, artinya kita hidup menurut gaya hidup Bapa dan selalu belajar mencintai serta berhasrat untuk selalu menyenangkan hatinya. Ya, jadi kita itu ingin menyenangkan hati Tuhan karena kita punya DNA, kita punya hayat hidup Bapa, kita punya Zoe-nya Tuhan Yesus. Oke?